Kan pusat pemerintahan di IKN. Artinya kalau ada demo-demo, ya Mm-mm. demonya udah tidak di Jakarta lagi. Iya, betul. Iya, iya. Demonya di Kalimantan sekarang. Iya, betul. Ya kan. Jadi Halo Sobat Indo Prime, selamat datang kembali dan juga selamat menyaksikan podcast kami yang tentunya selalu menarik dan juga membawa informasi yang inspiratif. Nah, masih tentang serba-serbi pemilu nih Sobat Indo Prime. Tentunya mengingat tentang pemilu, pemilihan cawapres dan juga calon presiden, kita tidak lepas dari program-program pemerintah yang sekarang sedang berkuasa yang akan juga berakhir. Tentunya program-program ini ada beberapa yang memang perlu kita bahas lebih lanjut nih terkait keberlanjutan dan juga implikasinya untuk kehidupan kita bersama di masa mendatang. Nah, berbicara tentang rezim pemerintahan yang akan berakhir, tentunya tidak lepas dari pembahasan tentang pemindahan ibu kota IKN dan juga bagaimana sih status Jakarta setelah sekitar 60 tahun sekitar 60 tahun menyandang status sebagai ibu kota negara. ya, Mengingat tentang hal itu nih, hari ini kita akan membahas tentang RUU atau Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta bersama kedua narasumber kita tentunya yang luar biasa. Saya masih ditemani oleh Pak Pierre Senjaya dan juga Pak Surya Pandiantara. Semoga baik terus ya Pak kabarnya. Baik, baik. kata, Baik, baik dan terus semangat. walaupun kita kondisi negaranya lagi agak sakit, tapi kita harus tetap sehat. Karena negaranya lagi sakit, pejabat-pejabatnya lagi pada sakit juga gitu kan. Tapi kita tetap semangat. Nah, semangat ya Sobat Indo Prime. Nanti kita akan membahas juga lebih lanjut bersama kedua narasumber kita ini yang sangat luar biasa, tentunya terkait implikasi secara ekonomi dan politik terkait rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Nah, untuk memulai perbincangan hari ini mungkin saya akan bertanya kepada para narasumber kita terkait menurut Bapak narasumber sendiri untuk rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ini dan implikasinya secara ekonomi untuk kedepannya, terutama mungkin bagi pada generasi muda yang memang belum mengetahui apa sebenarnya rancangan undang-undang ini dan efeknya nanti akan seperti apa sih jika diterapkan. Mungkin bisa diberikan insight-nya Pak. Iya, mungkin saya duluan ya, Silakan, Ketua Pierre. Jadi berbicara DKI Jakarta, kalau nanti udah jadi kalau nanti udah nggak jadi ibu kota negara lagi, kayak gimana sih? Kira-kira kayak gitu pertanyaannya dari Kak Gaby tadi. Ini kita bisa belajar dari pengalaman beberapa negara. Misalnya di Jepang itu ada Tokyo dan Kyoto. Nah, jadi ibu kotanya Kyoto gitu kan, tapi Tokyo jadi pusat perekonomian. Iya. Nah, kalau di Amerika Serikat, di US itu ada New York dan DC. Jadi ibu kota negaranya DC, Washington, pusat perekonomiannya di New York. Nah, itu kan contoh. Nah, begitu juga di Indonesia tentunya. Jadi nanti kalau memang kalau berdasarkan visi Pak Ganjar dan Prof Mahfud gitu ya, kita akan terus melanjutkan program pembangunan IKN itu. Nah, maka kemudian nanti Jakarta kira-kira kurang lebih kayak New York itu tadi. Jadi ibu kota negaranya ada di IKN, kan, ada di Pusat Kalimantan. pemerintahannya. Ya, pusat pemerintahannya ada di Kalimantan. Jadi presiden kantornya di sana, DPR kantornya di sana, menteri-menteri kantornya di sana. Sementara Jakarta nih jadi New York, jadi Tokyo-nya. Jadi pusat perekonomiannya. Nah, yang paling penting yang harus dipahami peran sebagai pusat perekonomian ini. Nah, jadi sering sekali jadi ada kayak kita misalnya pasar malam nih, contoh sederhananya nih pasar malam. Kenapa pedagang-pedagang itu ngumpul dalam satu kawasan untuk jualan? Nah, karena kalau mereka kumpul bareng-bareng itu memudahkan masyarakat untuk mencari kebutuhan yang mereka inginkan. Jadi ada pedagang bakso di sana, ada pedagang mie ayam di sana, ada pedagang baju di sana. Lengkap. Iya, ngumpul semua di situ. Nah, akhirnya apa? Konsumen kalau mau nyari makanan, kalau mau nyari minuman, kalau mau nyari pakaian, gitu kan, nah tinggal datang ke pasar malam. Jadi pedagang kumpul semua. Nah, akan menjadi sulit kalau seandainya pedagang ini mencar-mencar.
Jadi yang satu di jalan A, yang satu di jalan B, yang satu di jalan C. Nah, bagi konsumen itu akan mengalami kesulitan. Nah, begitu juga dalam meningkatkan produktivitas. Nah, perlu ada efisiensi dalam meningkatkan produktivitas. Nah, sebenarnya kawasan industri gitu kan, terus juga tadi daerah khusus Jakarta sebenarnya tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi. Jadi seandainya nih, kalau dalam satu kawasan industri gitu kan, ada yang memproduksi kapas, ada yang memproduksi pakaian gitu kan, terus juga ada yang memproduksi hasil-hasil sumber daya lainnya, misalnya kayak selain tekstil ada barang-barang komplementernya gitu kan, terus ada barang-barang substitusinya juga di situ. Nah, maka kan akan saling melengkapi satu sama lain. Dan juga tujuan dari daerah kawasan Jakarta itu ya, daerah khusus Jakarta itu tujuannya itu tadi untuk mendorong produktivitas sebenarnya. Cuman yang perlu kita hati-hati ini dalam perspektif ekonomi, karena Jakarta ini kawasannya kecil ya, wilayahnya kecil gitu kan, dan sudah begitu padat, maka perlu hati-hati dalam membangun tata kota. Jadi nggak bisa kayak ngebangun kawasan industri yang benar-benar dari lahan kosong. Nah, karena juga dalam membangun kawasan industri tadi ya, daerah khusus Jakarta gitu, misalnya demi memicu pertumbuhan perekonomian, itu butuh sumber daya yang maksimal juga, kayak misalnya kualitas air. Kan kalau di dalam kawasan industri, dalam melakukan aktivitas produksi, airnya itu kan yang disedot banyak banget tuh. Nah, lalu yang kedua lingkungan, ada AMDAL segala macam, kan sering terjadi tuh pelanggaran. Sementara Jakarta ini udah polusi nih, begitu kan, polusi udaranya cukup tinggi, jangan sampai ketika menjadi daerah kawasan Jakarta tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jakarta dan sekitarnya gitu kan, pabriknya makin banyak, kualitas udaranya malah makin buruk. Nah, ujung-ujungnya yang menjadi korban tentu masyarakat yang hidup dan tinggal di Jakarta. Nah, itu yang berbahaya, yang perlu diperhatikan yang kedua. Jadi ketika berbicara membangun daerah khusus Jakarta gitu ya, dengan kota-kota satelitnya, jadi ada kota Jakarta itu pusat, lalu ada kota-kota satelit tuh, kayak misalnya Tangerang Selatan, Bekasi, Depok gitu kan, itu kota-kota satelit yang menjadi support. Terus juga nanti masyarakatnya ada namanya istilahnya komuter. Komuter itu orang dari misalnya dari daerah bekerja ke kota. Itu masyarakatnya komuter istilahnya. Lalu mereka hidup di sana tadi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi sebenarnya. Jadi semuanya ngumpul di situ, tentu lapangan pekerjaannya menjadi lebih besar. Nah, tapi yang perlu berhati-hati ada risikonya itu tadi. Yang pertama, memang butuh sumber daya yang lebih, itu kan tadi misalnya kualitas air, listrik misalnya juga kan berbeda tuh daya listrik untuk perumahan pemukiman dengan daya listrik untuk produksi di kawasan industri kan berbeda kapasitasnya. Nah, jadi harus dibangun nanti itu ke depannya misalnya tadi pembangkit listrik yang bisa memenuhi kebutuhan produksi di pabrik-pabrik di kawasan Jakarta misalnya gitu kan, daerah khusus Jakarta. Terus juga akses yang paling penting juga, akses dari hasil produksi itu tadi harus dekat sama jalan tol. Nah, kalau Jakarta ini untungnya yang gitu-gitu udah lumayan nggak jadi masalah ya, jalan tolnya udah mulai banyak aksesnya. Lalu bandara internasionalnya juga ada, lalu pelabuhan Tanjung Priok juga udah ada. Sebenarnya sih kalau dilihat dari fasilitasnya nggak terlalu banyak yang perlu ditambahkan tadi. Aksesnya bisa, Jakarta itu ya bandara internasionalnya ada, terus pelabuhannya juga ada. Cuman tadi yang perlu diperhatikan itu dampak lingkungan yang pertama. Lalu yang kedua, jangan sampai, ini baru mungkin nanti masuk ke aspek-aspek politik yang akan disampaikan oleh Ketum Pierre nanti ya. Nah, jangan sampai ini malah disalahgunakan. Jadi tujuan utama daerah khusus Jakarta itu untuk meningkatkan produktivitas, ini malah justru memperebutkan anggarannya. Nah, seperti yang kita sama-sama tahu ini lagi-lagi dalam perspektif ekonomi kan tadi dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah khusus Jakarta, yang mana daerah khusus Jakarta ini kemudian memiliki APBD istilahnya itu cukup tinggi. Hari ini aja, hari ini saja APBD Jakarta ini Jakarta sendiri tanpa kota satelitnya ya. Jakarta sendiri aja udah 70-an triliun ya. Kurang lebih gitu kan. 100 triliun. Iya. Nah, gimana nanti kalau ditambah kota Depok,
ditambah Tangerang Selatan, gitu kan, ditambah Bekasi 2 loh, ada kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi, gitu kan, ada ditambah Bogor, wah itu berkali-kali lipat, apa maksudnya tambahannya cukup besar gitu kan. Nah ini yang jangan sampai ngomongnya sih pengen bikin daerah khusus Jakarta, tapi ujung-ujungnya jangan-jangan udang di balik batunya dasar pengen ngerasain APBD daerah-daerah itu aja dikumpulin jadi satu. Jadi seolah-olah jadi kayak provinsi baru yang yang memiliki APBD sangat besar gitu kan. DKI-nya sendiri aja gede, apalagi kalau digabung sama Bekasi, ada Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, ada Tangerang Selatan, ada Bogor, ada Depok. Itu udah makin gede kan. Dan mungkin yang paling penting ini adalah DKJ ini dipimpin oleh siapa. Nah, itu juga. Karena kan 2 hari terakhir ini bisa dikatakan jadi terjadi keributan lagi. Ya kan, di Desember sudah ada keributan tentang gubernur akan ditunjuk oleh presiden. Iya. Kemudian belum selesai keributan itu ada keributan baru lagi bahwa DKJ akan dipimpin oleh calon wakil presiden ini akan Mas Samsul. Ya. Iya. Ini yang menurut saya jadi kalau orang bilang ya, ini di Desember 2023, di tahun baru dikasih lagi satu problematika baru yang menurut saya pasti masyarakat Indonesia akan menolak. Gitu. Ya, jadi artinya kalau sebenarnya dari dulu pemilihan gubernur itu harusnya langsung dipilih oleh rakyat. Jadi kalau tiba-tiba dirubah rancangan undang-undangnya kemudian dipilih langsung oleh presiden, mungkin kita semua di sini yang hadir tidak setuju ya. Ya tidak setuju. Kenapa? Karena kita lihat ini nanti di situ kan pesta demokrasinya gitu ya. Di situ letak demokrasinya gitu. Gimana kalau misalkan pada akhirnya kemudian gubernur itu dipilih oleh presiden? Berarti demokrasinya akan mati. Dan sekali lagi presiden yang sekarang ini juga kayaknya lagi keblinger nih. Belum selesai yang di situ bahwa banyak yang menolak, kemudian ditambahin lagi bahwa DKJ ini akan dipimpin oleh calon wakil presiden, itu Mas Samsul ceritanya, wakil presiden yang didukung oleh dia. Nah, ini menurut saya menjadi satu konflik bangsa yang akan berkelanjutan dan menyebabkan bangsa ini bisa terpecah-pecah nih, terus ya. Iya betul. Ya. Iya, jadi sekali lagi ingin menambahkan tadi disampaikan Ketum Pierre, jangan sampai ada udang di balik batu begitu. Jangan ngomongnya sih kepengen membangun daerah khusus Jakarta, padahal ujung-ujungnya dasar aja pengen nguasain APBD gitu kan, daerah-daerah yang memiliki potensi APBD tinggi tadi, termasuk di antara Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan gitu kan. Nah, jangan kayak gitulah. Benar, karena saya melihat berdasarkan undang-undang, kita sudah pelajari juga, undang-undang itu memang satu provinsi dipimpin oleh gubernur. Iya. Bukan satu provinsi dipimpin oleh wakil presiden. Ini kan menjadi satu insiden gitu, satu insiden yang tidak baik, ya kan? Bahwa kok jadi DKJ dipimpin oleh wakil presiden. Iya. Wakil presiden itu saya mau garis bawahin juga, tugasnya adalah yang pertama membantu presiden. Yang kedua, mewakili presiden ketika presiden berhalangan. Ya, apakah ketika presiden itu berhalangan karena ada pekerjaan yang lain, berhalangan karena kondisi tubuhnya tidak sehat, berhalangan yang terakhir karena presiden berhenti. Ya kan, seperti itu. Nah, sifatnya pun juga hanya mewakili, bukan otomatis menggantikan presiden. Jadi saya pikir ini ada satu konsep sekali lagi yang diusulkan di dalam rancangan undang-undang baru, ya, yang salah, yaitu wakil presiden menjadi pemimpin satu provinsi. Ini kan jadi overlap, gitu ya. Jadi sebuah konsep, ya, yang diidekan, yang diusulkan, tapi konsepnya salah, saya bilang. Ya kalau misalkan nanti wakil presiden memimpin DKJ, apa fungsinya gubernur? Iya, wali kota. Gitu. Jadi dan lucu nih, nanti akan terjadi dualisme, ya, yaitu Jakarta akan dipimpin oleh gubernur, tapi Jakarta juga dipimpin oleh wakil presiden. Ya, jadi menurut saya tugasnya ini satu overlap dan kedua berlebihan. Jadi tugasnya wakil presiden ini akan berlebihan, dan sekali lagi saya garis bawahi adalah harus bisa dibedakan. Gubernur itu adalah pemimpin sebuah provinsi, wakil presiden itu levelnya juga nasional. Gitu. Nah ini menurut saya satu konsep yang jadinya bertabrakan dan sudah tidak sehat nih. Gitu.
Mungkin Bro Surya ada yang Iya. mau tambahin. Iya, dan jangan dilupakan juga hak-hak demokratis masyarakat yang hidup Iya. di daerah tersebut. Misalnya masyarakat Jakarta, masyarakat Bogor, masyarakat Bekasi, gitu kan. Nah, mereka kan hidup di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok itu puluhan tahun turun-temurun. Iya. Mereka memiliki hak untuk memilih pimpinan daerahnya. Iya. Gitu. Akan menjadi kacau secara administratif, lalu akan menghilangkan hak-hak demokrasi masyarakat di daerah tersebut juga. Nah, itu Iya. yang paling penting. Jangan sampai hak-hak mereka dirampas atas dalih ingin membangun daerah khusus Jakarta, atas dalih ingin ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu kan. Tapi ujung-ujungnya hak demokrasi, hak untuk memilih pimpinan daerah masyarakat sekitar malah dihilangkan, malah dirampas. Jangan karena alasannya pengen bangun daerah khusus Jakarta, pengen meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi malah sebenarnya pengen mainin politik anggaran. Benar. Nah, padahal dasar aja pengen nguasain APBD daerah-daerah strategis Iya. itu, begitu kan? Karena Nah, jangan nanti dinaikin dari anggaran 100T jadi 200T. iya, bayangin Jakartanya aja udah gede, ditambah Depok, Ini ditambah kita coba hindarin ya. iya jangan Kalau sampai misalkan begini, yang kita harus garis bawah ini. Kalau Jakarta dirubah menjadi dari DKI menjadi DKJ, kita setuju. Kalau Jakarta menjadi pusat perekonomian, ya, kemudian nanti dipisahkan sehingga nanti kalau orang harapannya adalah salah satu harapannya gini, oh Jakarta bisa lebih lancar nih, nggak macet. Kenapa? Kan pusat pemerintahan di IKN. Artinya kalau ada demo-demo, ya, demonya udah tidak di Jakarta lagi. Iya, betul. Iya. Demonya di Kalimantan sekarang. Iya, betul. Ya kan. Jadi itu kan satu hal yang buat teman-teman pengusaha itu sebenarnya disambut baik. Tapi yang kita tidak mau adalah, saya setuju dengan Bro Surya, adalah kita tidak mau Jakarta ini kemudian menjadi satu perebutan, anggarannya begitu besar, bukan menjadi satu pusat perekonomian yang positif, kemudian malah menjadi pusat korupsi malah. Iya, Ya, jadi seperti itu, pusat rebutan korupsi anggaran. baru dan rebutan. Gitu. Dan ini mungkin jadi satu catatan buat teman-teman yang di legislatif, ya kan, teman-teman anggota DPR yang sedang menggodok rancangan undang-undang ini, penting sekali sebenarnya mempertimbangkan banyak hal, ya. Harus konsepnya lebih matang bahwa memang pusat perekonomian Jakarta, yes, benar dan setuju. Tetapi jangan dicampur-campur kemudian nanti dipimpin oleh gubernur, ada lagi dipimpin oleh wakil presiden. Gitu. Jadi benar-benar memang harus dirancang, dibahas, didiskusikan bagaimana tadi telah disebutkan juga oleh Bro Surya, ya, mengacu kepada negara-negara lain yang sudah melakukan, sudah memisahkan. Ya, di Jepang sudah dilakukan, di Amerika sudah dilakukan. Yuk, ketika kita menyusun dan merancang lagi untuk membuat Jakarta menjadi pusat perekonomian baru, benar-benar menggunakan dasar-dasar pemikiran, ya, dan konsep yang benar. Jangan sekali lagi nanti sesudah sudah dibuat konsep baru, lagi-lagi Jakarta masih macetnya belum hilang, banjirnya Iya, belum hilang, betul. ya kan. Dan tadi titik berat menjadi pusat perekonomian negara, bukan jadi pusat perekonomian, tapi malah tetap menjadi pusat perebutan. Ya. Kalau saya lihat di sini malah ada satu hal lagi nih yang lebih gila lagi, lebih kontroversial. Ini dari bapak-bapak yang sekarang ini, ya, saking sayang anaknya, maka dibuatlah skenario berlapis-lapis. Iya. Ya kan gitu. Dulu penunjukan, ya, penunjukan gubernur DKI Jakarta langsung. Skenarionya apa? Oh, mungkin buat anaknya yang bungsu, yang baru jadi ketum PSI, kemudian nanti mau ditunjuk langsung menjadi gubernur DKJ, daerah khusus Jakarta. Ya, sekali lagi juga kami dari pihak kami menolak, ya, kalau yang memimpin, sorry ya, Bro Kaisang, ya, dari Partai Mawar Indonesia ini. Ya kan? Jadi gimana dipimpin sama bocil-bocil yang belum punya pengalaman memimpin satu provinsi, ya kan, kemudian langsung memimpin Jakarta. Kenapa? Karena ditunjuk oleh bapaknya. Menurut saya, aduh, sekali lagi moga-moga beliau ini bisa sadar sih, ya kan. Kita yang dipimpin ini kan provinsi, bukan yang dipimpin ini sebuah rumah tangga gitu atau apapun juga, ya kan. Yang saya dengar dulu pas pacaran aja gagal, banyak gagal-gagalnya gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, ya kan. Sekarang kan sudah ini gitu. Tapi sekali lagi mungkin skenario berlapis ini menjadi satu hal yang harus kita lawan, kita tolak gitu. Ya, jadi kita menolak bahwa pemilihan gubernur langsung pertama. Ya, kemudian kita juga menolak bahwa
nanti pusat perekonomian dipimpin oleh wakil presiden. Iya. Ini dua hal yang menurut saya, dua hal yang benar-benar apa ya? Satu bertolak belakang, kedua memberatkan negara, ya. Dan apalagi kalau dipimpin oleh orang-orang yang ternyata tidak berpengalaman. Ya, kenapa? Oh, ditunjuk oleh presiden. Gitu, ditunjuk oleh pamannya presiden, ditunjuk oleh omnya presiden. Waduh. Iya. Ya, boleh dicek di semua pemberitaan, bahkan di luar negeri pun, ya. Berita-berita di luar negeri itu semuanya negatif, sentimennya negatif. Kemudian jadi apa? Akhirnya Indonesia dilihat sebagai sebuah negara sarang korupsi, dinasti politik yang pada akhirnya dalam waktu 10 tahun terakhir yang sudah dibangun dengan begitu baik, pada akhirnya menjadi satu titik awal keruntuhan. Gitu. Runtuh bagaimana? Karena semuanya mau disetting-setting untuk kepentingan keluarga, kepentingan dinasti politik. Jadi saya lihat ini benar-benar memang satu hal yang walaupun dilihat kesannya sederhana, kesannya udahlah kalau memang Mas Samsul mau jadi wakil presiden, udah kasihlah buat mimpin ibu kota gitu ya, buat mimpin DKJ. Tapi saya lihat bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah kalau dipimpinnya oleh dua orang, satu dipimpin oleh gubernur, satu dipimpin oleh wakil presiden, ada dualisme kepemimpinan juga di sana. Ya, dan akhirnya akan membuat bingung. Anggarannya juga tadi saya setuju dengan Bro Surya, anggarannya berganda-ganda ya. Ada anggaran yang dari nasional, dari wakil presiden, ada anggaran provinsi yang ada dari DKJ gitu. Ini jadi mau jadiin apa sih Jakarta ini? Ya, dan bisa berlipat-lipat, bisa 200 triliun, 300 triliun, terus sehat nggak? Dan ini merugikan masyarakat banyak. Kenapa? Karena anggarannya jadi berlapis-lapis dan pada akhirnya kita tahu ya kalau udah anggaran begitu besar, jadi sarang korupsi. Iya, betul. Jadi kalau seandainya ya, saya ulangi lagi, kalau seandainya rezim itu punya niat jahat, lah ini memang jurus rampoknya canggih juga gitu masalah ya gitu. Semua ya. Iya, jurus rampoknya asli canggih nih. Maksudnya ide kreatifnya mantap kali. Iya. Jadi ada istilahnya kan politik anggaran itu, Pep. Jadi kalau Gaby? Jadi kan ada politik anggaran. Kalau politik anggaran di APBN itu kan sebenarnya bagaimana kementerian. Jadi ada masing-masing kementerian sebagai kuasa pemegang anggaran itu berjuang untuk mendapatkan anggaran demi menjalankan program-programnya. Nah ini daripada berebut APBN, mending dia mainin APBD yang gede-gede aja dikumpulin jadi satu, jadi alternatif. Nah kalau niat jahatnya adalah untuk korupsi, ya tadi jurus rampoknya keren juga ini. Ngapain ngerampok APBN? APBD aja nih dikumpulin, provinsi DKI dengan APBD tertinggi plus kota kabupaten sekitarnya yang memiliki APBD tinggi juga dikumpulin jadi satu, ya lebih gede juga daripada kementerian nanti ujung-ujungnya begitu kan. Tim pembisiknya ini luar biasa ya. Iya, kreatif. Jurus rampoknya kreatif gitu. Maruk. Iya. Jadi kalau seandainya rezim berniat merampok, melakukan korupsi, jurus rampoknya canggih. Benar-benar udah nggak sehat lah. Iya. Dan saya yakin masyarakat bisa menilai. Iya. Masyarakat bisa menilai pertimbangan politik dalam rancangan undang-undang yang kali ini benar-benar memang harus kita tolak, tidak benar. Iya betul, setuju. Setuju dengan. Karena membingungkan juga, berlapis-lapis. Jadi DKJ ini kan dipimpin oleh gubernur, bukan dipimpin oleh wakil presiden. Itu kok jadi sekarang ada usulan baru DKJ dipimpin oleh wakil presiden. Ya wah bagus tuh, bagus idenya Pak. Ya, menurut saya itu ide gila lah, tidak masuk akal. Jangan aneh-aneh lah ngurus negara ini. Jangan aneh-aneh gitu. Ya terus juga begini, secara teoretik juga perlu berhati-hati menempatkan wakil presiden sebagai pimpinan di satu provinsi. Iya, satu provinsi. Terlebih provinsi itu nanti akan menjadikan daerah kawasan yang kemudian menjadi pusat pertumbuhan perekonomian ya. Karena tendensinya nanti seolah-olah ini dalam tanda kutip wakil presiden memiliki kekuasaan atas daerah itu sendiri begitu kan. Nah, ini kemudian berbahaya jika seandainya wakil presiden tersebut dalam tanda kutip main mata sama investor-investor yang hidup atau memiliki kantor di daerah DKJ itu. Jadi bohir-bohirnya gitu kan. Jadi pengusaha-pengusaha kelas kakapnya, konglomerat-konglomeratnya kan pasti hidup di daerah
pusat itu tadi kan. Misalnya pengusaha besar gitu kan, yang memiliki pabrik besar, memiliki skala bisnis besar, tentu kecenderungannya akan memiliki kantor pusat itu di daerah kawasan pusat perekonomian itu. Nah, semua itu dikumpulin nih, bohir-bohir, orang-orang kaya, konglomerat-konglomerat, pengusaha-pengusaha kelas kakap, dikumpulin semua di bawah kendali si wakil presiden itu juga perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kuasa itu disalahgunakan. Itu kan akhirnya. Nah, ini perusahaan ini ada di bawah ada di bawah kontrol wakil presiden. Nah, bangunan kekuatan seperti ini kemudian menurut saya berbahaya bagi keberlangsungan negara. Gitu kan. Oke, presiden punya Indonesia, tapi wakil presidennya punya pengusaha yang berpengaruh gitu kan. Nah, itu yang akhirnya menurut saya akan membangun citra yang kurang baik bagi Indonesia ya secara keseluruhan. Presiden punya basis masyarakat, nanti wakil presiden punya basis pengusaha dan bohir-bohir, itu kan berbahaya. Iya, itu berbahaya menurut saya. Menarik untuk diperbincangkan ya Pak. Apalagi beberapa hal yang memang tadi disampaikan juga oleh Pak Pierre dan juga Pak Surya. Mungkin jika berkaca dari negara-negara yang sudah menerapkan nih Pak, bisa kita lihat mungkin dari bentuk pemerintahannya juga, bentuk pemerintahannya sepertinya berbeda juga dengan yang dianut oleh Indonesia ya, karena kan banyak kan yang sudah menerapkan adalah presiden dan juga perdana menteri. Nah, untuk hal itu sendiri nih Pak, berarti kan tadi kekhawatirannya adalah mungkin ada bentrok kepentingan yang nanti akan dialami oleh si wakil presiden yang kemudian nanti akan menjabat sebagai wacananya adalah kepala dari DKJ. Nah, kemudian menurut Pak Surya dan juga Pak Pierre sendiri nih, sebetulnya kalau melihat kerangka konsepnya nih Pak, DKJ ini sebetulnya memang harus dikaji ulang prosesnya. Mungkin secara konsep oke lah untuk diterapkan, harus dikaji kembali prosesnya, atau memang sebetulnya tidak cocok diterapkan. Apakah kemudian juga akan menghambat pertumbuhan perekonomian di wilayah-wilayah lain yang juga tidak termasuk ke dalam pemusatan tersebut? Simpulkan aja langsung. Iya, jadi memang istilahnya kan aglomerasi gitu ya. Jadi dikumpulkan menjadi satu, tadi yang saya cerita contohnya pasar malam ini, pedagang dikumpulin semua supaya memudahkan produksi. Nah, ini kawasan industri itu dikumpulkan semua produsen-produsen untuk efisiensi tadi. Jadi disediakan fasilitasnya di sana supaya memudahkan atau meningkatkan produktivitas gitu kan. Tujuannya tentu sangat baik itu ya, untuk meningkatkan produktivitas. Tadi kalau ada 100 pabrik dikumpulkan dalam satu kawasan gitu, misalnya kan. Nah, maka pertama tadi kebutuhannya akan lebih mudah dipenuhi. Tadi misalnya kebutuhan dia adalah air, tinggal dicari kemudian cara keluar gimana supaya air ini bisa memenuhi kebutuhan produksi, atau listrik. Nah, dicarikan metodik supaya pembangkit listriknya. Terus mengawasinya pun jadi lebih mudah. Terus juga menyediakan fasilitas jalan dan lain sebagainya lebih mudah. Itu kan tujuan dari aglomerasi itu, semua daerah penuh. Dan sebenarnya tanpa ada upaya yang terlalu atau effort yang terlalu besar, memang realitanya hari ini Jakarta sudah menjadi pusat perekonomian begitu kan. Memang jadi contoh aja perbankan misalnya. Kayaknya semua perbankan di Indonesia kantor pusatnya di Jakarta sepertinya gitu ya. Betul ya, perbankan baik itu perbankan swasta atau perbankan milik negara gitu kan, kayak kantor pusatnya di Jakarta gitu kan. Nah, tinggal yang kemudian yang perlu dipahami gitu kan, yang sangat berbahaya tadi terkait kekuatan politiknya tadi seperti yang sudah dibahas oleh Ketum Pierre. Jangan sampai ini justru malah merenggut hak-hak demokrasi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Terus juga jangan sampai alih-alih untuk memajukan pertumbuhan ekonomi menjadi pusat industri, meningkatkan efisiensi dalam meningkatkan produktivitas gitu ya, alih-alih itu tapi malah ini sebenarnya jadi jurus rampok baru gitu kan. Jurus rampok untuk mempermainkan anggaran daerah kawasan Jakarta plus kota-kota satelit di sekitarnya, kira-kira kayak gitulah. Yang penting harus sama-sama kita awasi, harus sama-sama kita perhatikan lebih baik lagi, jangan sampai hal-hal buruk itu tadi terjadi, mungkin seperti itu. Secara konsep memang sudah benar, sudah bagus, tetapi saya rasa karena ini merupakan masih digodok
RUU-nya ada beberapa hal ya, mungkin untuk teman-teman di DPR yang harus perhatikan bahwa memang tujuannya harus dengan konsep yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih maju lagi, mengacu pada negara-negara yang sudah menerapkan. Kemudian yang kita sebenarnya tolak, ya, bahwa kita harus garis bawahin adalah kita menolak bila DKJ ini dipimpin oleh Wakil Presiden. Iya, betul. Itu pertama. Ya. Kenapa? Karena kita bilang nih bakal terjadi overlap, dari budget overlap, dari kepemimpinan overlap. Kita tidak perlu ada dua nakoda di dalam satu provinsi. Iya, betul. Ya, jadi ini yang kita tolak. Dan yang kita tolak kedua ya sebagai kesimpulan dari sesi kita yang kali ini adalah kita juga menolak bahwa pemilihan gubernur DKJ ini juga ditunjuk langsung oleh presiden. Ya, gitu. Jadi kita harus kembalikan ke sistem demokrasi yang benar, ya memang harus dipilih. Dipilih oleh siapa? Dipilih oleh rakyat. Rakyat siapa? Rakyat Jakarta. Gitu. Rakyat berhak ya menentukan nanti siapa pemimpin yang terbaik. Ya, kalau dipilih oleh wakil presiden nanti dipilih lagi anak. Dipilih lagi mungkin sepupunya lah. Nanti dipilih lagi keluarga-keluarganya, besan-besannya dia. Menurut saya ini benar-benar negara kita sekarang dalam kondisi sakit. Ya, sakit. Pemimpin kita sedang tidak bisa berpikir secara jernih bahwa yang kita bahas ini adalah nasib negara loh, nasib bangsa Indonesia, bukan nasib keluarga sekelompok orang. Karena kalau begini ini namanya oligarki, gitu. Ya. Kepentingan oligarki, kepentingan keluarga sendiri, kepentingan sekelompok individu, berbahaya nih. Ini udah benar-benar tadi kalau bau-baunya apa tuh dinasti politik, ya aduh. Benar-benar sedih sih, sedih kita semua di sini. Ya, saya mewakili masyarakat Indonesia mengatakan bahwa negara kita dalam kondisi sakit. Iya, setuju. Gitu aja, Gap. Nah, Sobat Indo Prime, sudah banyak ya yang kita ketahui juga dan juga kita dapat insight baru nih dari para narasumber kita yang luar biasa, terutama terkait program IKN dan juga DKJ yang mungkin nanti akan diteruskan baik oleh siapapun capres dan cawapres yang kemudian akan menjabat. Nah, mungkin untuk sesi kali ini pembahasan kita sampai di situ dulu. Selanjutnya nanti akan kita bahas hal-hal lain terkait masih banyak hal menarik ya Pak yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Sesi berikutnya. Betul. Oleh karena itu terus tonton dan juga visit channel kita terus, like dan juga subscribe ke channel ini untuk selalu mengikuti podcast-podcast kita ke depannya. Untuk kali ini terima kasih Pak waktunya. Ya, Pak Pierre, Pak Surya. Ya, thank you, Gaby. Terima kasih. Ya.